Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Pustaka Media Islam yang saya hormati, serta para pemirsa dimanapun yang berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan berkah umur yang manfaat, panjang umur, sehat, rezeki yang banyak, dan kesehatan yang terus dijaga oleh Allah, dilimpahkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita terus berjuang dalam ibadah, dakwah, dan syiar. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya Endang Bandar Rahman akan membaca sebuah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi. Yang pertama adalah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Ibni Abbas. Beliau Sayyidi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afatuddin salasatun, faqihun fajir, wa imamun jabir, wa mujtahidun jahilun." Masya Allah. Sayyidi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis ini beliau mengatakan afatuddin, bermula celakanya agama, atau agama bisa mendapatkan dan mendatangkan ketidakbaikan. Afat itu bimana ya bala, celaka, atau bahkan kesusahan. Itu ada 3, atau disebut dengan 3 sumber penyebab agama ini bisa orang hina, orang merendahkan, dan bahkan orang akan mencaci. Nauzubillah. Pertama adalah faqihu faqihu fajir, seorang yang ngerti ilmu, paham ilmu, tapi fajir, ngerti fikih, ngerti hadis, bahkan ngerti Quran, perilakunya fajir, perilakunya kurang ajar, perilakunya maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Fajir itu perbuatan yang curang, yang sembarangan, yang sembrono. Nah, itulah. Kalau ada orang ngerti agama tapi tidak muru'ah, tidak jaga muru'ah agama, maka sungguh dia sedang menjatuhkan kehormatan agama itu sendiri. Yang kedua, wa imamun jabir, pemimpin yang diktator, pemimpin yang nggak mau kenal namanya saran dan nasihat, merasa hebat, merasa kuat, merasa berkuasa untuk selamanya. Pemimpin-pemimpin ini sungguh akan menjatuhkan kehormatan agama. Karena dengan pemimpin yang seperti ini, pasti agama tidak akan dia pedulikan. Agama akan dia kebiri. Bahkan bisa jadi agama hanya menjadi simbol tanpa harus dilaksanakan. Nauzubillah. Yang ketiga, wa mujtahidun jahilun. Mujtahid, orang yang mencari ilmu dengan istilah ijtihad, bersungguh-sungguh
seolah-olah membela agama, membela bangsa, seolah-olah hidup dalam kekuatan dan keperkasaan, tapi jahil, nggak punya ilmu, bodoh. Dalam artian jahil, mujtahid jahil ini, dia pejuang, dia seolah-olah bela agama, bela bangsa, tapi nggak tahu ilmu, diombang-ambing ke sana sini, yang pada akhirnya orang-orang mujtahid ini, orang yang bersungguh-sungguh ingin membela agama bangsa, ternyata hanya membela sekelompok, membela orang-orang yang bayar. Itulah mujtahid jahil. Kenapa? Karena kepentingannya bukan kepentingan agama, kepentingannya kepentingan dunia semata. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Barangkali hadis riwayat Imam Dailami dan Ibnu Abbas ini mudah-mudahan menjadi perenungan buat kita bersama. Marilah kita menjadi faqih yang soleh. Faqih, orang ngerti fikih tapi yang soleh. Ngerti fikih, ngerti hukum, tapi menjalankan dengan baik. Karenanya di dalam kitab yang sering kita kaji di tengah-tengah umat ini, yaitu Fathul Mu'in, musannif kita pernah mengatakan buah daripada ilmu fikih itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Hasil dan faidah orang ngerti ilmu itu adalah harus mampu imtisalu awamirillah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, meninggalkan dan menjauhkan segala larangannya. Siapa pertama kali yang melaksanakan? Ya faqih itu, yang mengerti fikih, orang alim, orang soleh. Nah, kalau orang alim, orang fikih, orang ngerti fikih, orang soleh, orang ngerti ilmu, lalu dia nggak mengamalkan ilmu, siapa lagi? Maka ketika dia tidak mengamalkan, maka disebut dengan faqihun fajir. Anta faqih tapi fajir, anta kurang ajar, bahasanya gitu. Menghina dan merendahkan agama. Apalagi naudzubillah dia cari dalil-dalil agama untuk membenarkan sebuah kemaksiatan dan perbuatan dosa. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kemudian imam, seorang imam pemimpin yang diktator. Ini Masya Allah, pemimpin itu akhirnya siapa sih? Yang dalam sebuah hadis yang panjang Rasul mengatakan seorang pemimpinnya akan ditolong nanti di yaumul qiyamah, saat semua manusia mendapatkan kesusahan, maka si pemimpin soleh, pemimpin adil itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemimpin itu hakikatnya bukan raja. Pemimpin itu hakikatnya adalah khadim, khadimul ummah, pembantu umat. Kalau pembantu namanya melayani, ya sudah, bismillah. Anda siap jadi pemimpin berarti Anda siap melayani, bukan dilayani. Maka pemimpin pelayan yang sungguh penuh dengan dedikasi, dengan keikhlasan, tertulis dalam catatannya nama baiknya dengan tinta emas. Karena apa? Karena adilnya itu. Tapi saat Anda, naudzubillah, siapapun menjadi pemimpin yang curang, pemimpin yang diktator, ya Anda akan jaya, akan hebat saat Anda pemimpin. Tapi setelah itu Anda akan dihina, direndahkan, bahkan kalau mungkin hancur dalam waktu yang seketika. Naudzubillah. Karena itu juga yang ketiga yang harus kita waspadai, hakikatnya para mujtahid itu penting. Orang yang berjuang membela agama, membela bangsa, membela kehormatan keluarga, itulah mujtahid. Sangat penting dalam kehidupan ini. Tapi benahi keinginan kita berjuang dengan ilmu, benahi keinginan kita membela dengan ilmu dan iman. Jangan sampai kita yang sudah niat bela agama, bela bangsa, tapi nggak punya ilmu, atau bahkan nggak punya kemampuan intelektual yang baik, sementara di pihak lain ada orang yang ingin men-setting kita, keberanian kita diatur sedemikian rupa,
kemampuan kita yang untuk menggerakkan massa diatur sedemikian rupa, dan karena jahilnya kita, karena bodohnya kita, akhirnya jadilah agama menjadi korban. Itulah yang bahasa Rasul, afatuddin, agama mendapat celaka, agama mendapat musibah, agama mendapat kehinaan gara-gara 3 kelompok ini. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari 3 kelompok ini, dan Allah membuktikan kita untuk menjadi orang yang faqih, yang soleh, menjadi pemimpin yang adil dan mujtahid, yang terus hanya mencari ridha Allah dengan ilmu dan iman. Demikian pemirsa yang saya hormati, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.